pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ini memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemanasan global. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Kenalkan, nama saya Masliun Slau, NIM 2222411006. Selanjutnya, nama saya Dewan Widina Komarben dengan NIM 2222411094. Nama saya Mediana Kulteran dengan NIM 2221039. Nama saya Ani Benero, NIM 2222411002. Nama saya Mamita Pur dengan NIM 2222411003. Saya Emrin Ciana Nabutai, NIM 2222411014. Nama saya Ratno Tamono dengan NIM 2222411004. Nama saya Carolina Budiku, NIM 2222411004. pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap. Penyebab pemanasan global. Aktivitas manusia menjadi penyebab utama peningkatan GRK di atmosfer. Berikut adalah beberapa penyebab utama pemanasan global. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi listrik, transportasi, dan industri. Melepaskan karbon dioksida, CO2, dan dalam jumlah besar ke atmosfer. 2. Deforestasi. Penebangan hutan secara besar-besaran mengurangi jumlah pohon yang berfungsi menyerap CO2 dari atmosfer melalui fotosintesis. Pembakaran hutan juga melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. 3. Pertanian dan peternakan. Penggunaan pupuk kimia dalam pertanian melepaskan nitrogen oksida, N2O, gas rumah kaca yang lebih kuat dari CO2. 2. Proses pencernaan pada hewan ternak, terutama sapi, menghasilkan metana, CH4, GRK lainnya yang signifikan. 3. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian untuk peternakan juga berkontribusi terhadap emisi GRK. 4. Industri. Proses industri tertentu menghasilkan emisi GRK seperti fluorinat gases atau F atau gaset yang memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi. 5. Sampah. Pembusukan sampah organik di tempat pembuangan akhir atau TPA menghasilkan metana. 6. Penggunaan SFC. Meskipun penggunaannya telah banyak dikurangi, SFC yang dulunya umum digunakan dalam pendinginan dan erosi juga merupakan GRK yang kuat dan perusak lapisan ozon. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami yang menghangatkan bumi. Gas-gas tertentu atmosfer seperti CO2, CH4, N2O, dan uap air memungkinkan radiasi matahari masuk ke bumi. Sebagian radiasi dipantulkan kembali ke luar angkasa, tetapi sebagian diserap oleh permukaan bumi dan dipancarkan kembali sebagai radiasi inframerah atau panas. GRK di atmosfer menyerap sebagian radiasi inframerah dan memancarkan kembali ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan bumi, sehingga memerangkap panas dan menghangatkan planet ini. Dampak pemanasan global. Pemanasan global memiliki berbagai dampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Peningkatan suhu rata-rata global. Ini adalah dampak paling langsung. Peningkatan suhu dapat menyebabkan gelombang panas yang memiliki
yang lebih sering dan intens, kekeringan yang lebih parah, dan peningkatan risiko kebakaran hutan. 2. Perubahan iklim yang ekstrim. Pemanasan global mengganggu pola cuaca alami, menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan angin topan. 3. Kenaikan permukaan air laut. Mencairnya gletser dan lapisan es di kutub serta pemuaian termal air laut akibat peningkatan suhu menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Ini mengancam wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan dapat menyebabkan banjir rob yang lebih sering. Bab yang nomor 4, gangguan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami tumbuhan dan hewan. Beberapa spesies mungkin tidak dapat beradaptasi dengan cepat dan terancam punah. Terumbu karang juga sangat rentan terhadap peningkatan suhu laut dan penghematan laut. Yang kelima, gangguan pertanian dan ketahanan. Perubahan pola curah hujan, kekeringan, dan peningkatan suhu dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan ternak, mengancam ketahanan pangan global. Yang keenam, dampak kesehatan. Global panas dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti perubahan iklim, juga dapat memperluas jangkau penyakit yang ditularkan oleh faktor seperti nyamuk, misalnya malaria dan demam berdarah. Kritis air bersih. Perubahan pola curah hujan dan mencairnya gletser dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih, terutama di daerah yang bergantung pada air lereng gletser atau curah hujan musiman. Dampak sosial dan ekonomi. Bencana alam yang lebih sering dan para dampak penyebabnya kerugian ekonomi yang besar, penguasaan penduduk, dan konflik sosial akibat sumber daya yang menipis. Upaya mengatasi pemanasan global. Mengatasi pemanasan global melakukan tindakan komprehensif dan dibagi tingkat melalui dari individu sehingga pemerintah dan organisasi internasional. Berbagai upaya yang dapat melakukan meliputi. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Ada beberapa bagian. Yang pertama, beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi dalam industri, transportasi, dan bangunan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke transportasi publik, kendaraan listrik, atau berjalan kaki dan bersepeda. Yang ketiga, menerapkan praktik pertanian dan peternakan yang berkelanjutan dengan emisi gerakan yang lebih rendah. Yang keempat, mengurangi limbah dan meningkatkan daur ulang dan mengurangi emisi metana dari TPK. Yang bagian kedua, melindungi dan memulihkan ekosistem alami. Bagian yang pertama, menghentikan deforestasi dan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan. Yang kedua, melindungi dan memulihkan lahan gambut dan ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai penyerap korban alami. Pengembangan dan penerapan teknologi hijau yaitu mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mengurangi emisi GRK atau menghilangkan CO2 dari atmosfer, misalnya teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Yang keempat, kebijakan dan regulasi yaitu pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendorong
pengurangan emisi GRK, seperti penetapan target emisi, penerapan pajak karbon, dan insentif untuk energi terbarukan. Kerjasama internasional melalui perjanjian iklim untuk menetapkan tujuan dan mekanisme global dalam mengatasi pemanasan global. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyebab, dampak, dan solusi pemanasan global melalui pendidikan dan kampanye informasi. Yang berikut, mendorong perubahan perilaku individu untuk mengurangi jejak karbon, seperti menghemat energi, mengurangi konsumsi, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Yang keenam, adaptasi terhadap dampak pemanasan global. Meskipun mitigasi atau pengurangan emisi sangat penting, kita juga perlu beradaptasi terhadap dampak pemanasan global yang sudah tidak terhindarkan, seperti pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap banjir dan badai, mengembangkan varietas tanaman yang tahan kekeringan, dan meningkatkan sistem peringatan dini bencana. Sekian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan.